Berarti keberhasilan seseorang dalam berpuasa itu nanti dilihatnya setelah selesai. Setelah selesai, apakah orang ini puasanya benar atau enggak, gitu. Benar dalam arti tadi ya, dia bukan hanya tidak makan tidak minum, tapi juga menahan diri, mengendalikan diri dari hal-hal yang lainnya yang bisa membatalkan pahala puasa tadi. Ramai-ramai hari ini kan divaksin pakai. Nah, kira-kira divaksin itu gimana pakai di saat dalam kondisi puasa itu? Maksudnya apakah itu membatalkan? Ya, apakah membatalkan apa menghilangkan pahala puasa tadi? Baik. Kalau membatalkan, disuntik itu tidak membatalkan puasa. Kecuali kalau yang disuntikannya itu vitamin agar kita kuat, itu berbeda kasusnya. Atau misalnya diinfus, memasukkan zat-zat makanan ke dalam tubuh agar kita segar. Kalau itu mah meskipun melalui jarum suntikan itu membatalkan puasa. Tapi kalau kita sakit kemudian disuntik atau misalnya vaksin, ya itu mah tidak membatalkan puasa. Vaksin itu tidak membatalkan puasa? Iya, suntik vaksin. Kalau divaksinnya diminum ya membatalkan puasa. Oh, kalau diminum batal tetap puasa? Iya, batal puasanya gitu. Karena kan yang membatalkan puasa itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam lubang di dalam tubuh kita, lubang yang sudah ada di dalam tubuh kita, kayak hidung, mulut, telinga, hubul dan dubur. Gitu. Ulama beristihad kalau memasukkan sesuatu bukan lewat lubang yang sudah ada seperti suntikan, itu tidak membatalkan dengan tujuan tadi berobat, vaksin. Tapi kalau meskipun lewat jarum suntikan, jika itu yang dimasukkannya infusan, itu membatalkan puasa. Berarti kalau ngupil pun nggak boleh gitu. Kalau ngupil kan tidak sampai ke dalam, gitu. Kan suka dibilang tuh jangan ngupil nanti batal puasanya. Kalau ngupil kan apa bedanya dengan kumur-kumur? Selama lubangnya itu bukan lewat lubang-lubang yang tidak lewat tenggorokan. Tapi sebagai catatan tadi, kalau mengajakan diri disuntik vitamin karena merasa lemes puasa, ya itu membatalkan kalau itu. Vitamin. Iya, kalau itu membatalkan. Kalau kasusnya jatuh, misalnya si kakinya terluka, terus dia dikasih suntik bal itu, ya itu dia diobati gitu. Itu kan tadi itu tujuannya berobat, iya. Kita sedang sakit disuntik, itu tidak membatalkan puasa. Tapi itu juga mungkin ikhtilaf ya, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Cuman ada kaidah usul fikih kan, jika terjadi perbedaan pendapat gitu, maka pilihlah yang paling ringan dampaknya gitu. Berarti memang tidak berpengaruh terhadap puasanya karena memang tujuannya tadi. Iya. Yang salah satu yang menjadi catatan mengapa puasa itu terbatas gitu waktunya, kasih puasa di Ramadan itu. Bahkan di hari raya itu orang nggak boleh gitu kayak kodo atau terus puasa di hari raya gitu. Itu kenapa sih ada batasan-batasan itu? Kalau jawaban yang sesungguhnya wallahu a'lam. Sebagaimana yang sudah disampaikan di awal bahwa syariat puasa itu kan bukan hal yang baru, artinya bukan hanya diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad saja, tetapi itu sudah diwajibkan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad kan. Kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga sudah diwajibkan puasa. Cuman memang teknisnya berbeda. Tadi sudah disampaikan kalau Nabi Daud puasanya sepanjang tahun, cuman selang-seling kan sehari puasa sehari tidak. Kalau umat Nabi Muhammad sebagaimana dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah itu ayyamun ma'dudat. Jadi hari-harinya itu ditentukan hanya 1 bulan di antara 12 bulan gitu.
Kenapa hari Lebaran itu diharamkan untuk berpuasa? Sebenarnya bukan hanya hari Lebaran ya, ada 5 hari kalau tidak salah yang diharamkan berpuasa di dalam Islam itu, yaitu 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian dengan hari raya Tasyrik gitu ya. Jadi tanggal 11, 12, 13 di bulan haji gitu. Hikmahnya karena hari raya itu adalah saatnya kita bergembira, saatnya kita bersenang-senang, merayakan kemenangan gitu. Hari raya Idul Fitri saatnya kita merayakan kemenangan setelah kita mampu melawan hawa nafsu, berpuasa selama 1 bulan penuh gitu. Terus jika ada yang bertanya, saya kan masih kuat untuk berpuasa gitu, saya ingin berpuasa di hari raya, itu sudah jelas nasnya gitu kan. Jika hukum itu sudah jelas nasnya, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis, itu harus kita terima secara taken for granted gitu ya. Kalau memang kita masih kuat berpuasa, itu ada kan sunnahnya itu diiringi dengan 6 hari di bulan Syawal setelah Lebaran Idul Fitri itu, sitin min Syawal kan, gitu. 6 hari di bulan Syawal, silahkan gitu. Setelah itu mau puasa lagi juga silahkan gitu. Ini kan ada puasa-puasa sunnah dianjurkan oleh Rasulullah seperti Senin Kamis, kemudian Ayyamul Bid kan. Ayyamul Bid itu puasa di pertengahan bulan setiap bulan, 13, 14, 15. Kenapa dikatakan Ayyamul Bid? Karena pada tanggal-tanggal itu bulan purnama sedang terang-terang gitu kan. Ayyamul Bid, Bid itu artinya putih, terang gitu. Pada akhirnya berarti batasan itu memang sudah taken for granted biar. Iya. Dulu saya pernah menyampaikan, waktu itu salah mengutip nama, waktu itu Mukhtar Ali gitu kan. Ternyata Profesor Mufti Ali kalau nggak salah ya, mengatakan bahwa ajaran Islam itu kan terbagi 2, yang satu doktrinal, 2 saintifik ya kan. Nah, yang doktrinal itu adalah ajaran-ajaran Islam yang itu harus diterima begitu saja, diterima dan dilaksanakan begitu saja, tanpa harus dilogikakan, tanpa kita harus mencari tahu kenapa ini kenapa itu gitu. Berbeda dengan yang saintifik gitu kan, itu boleh dicari alasan-alasan filosofisnya ya. Jadi yang doktrinan itu 25%, kalau yang saintifik itu 75%. Yang bisa dilogikakan, yang dicari alasan-alasan filosofisnya. Tujuannya apa? Untuk semakin memantapkan, bukan kita mencari celah-celah untuk terhindar dari perintah atau larangan itu, tapi untuk semakin memantapkan keyakinan kita. Karena Islam itu adalah agama yang sesuai dengan logika. Al-Islamu huwa dinul aqli gitu. Jadi Islam adalah agama yang ajarannya itu sesuai dengan logika gitu. Pada akhirnya ya kalau kata Allah ya sebulan dan hari raya nggak boleh, ya sudah sebenarnya. Ya laksanakan saja gitu. Adapun nanti nilai-nilai baiknya mungkin ya pasti ada gitu ya. Tentu saja kita harus yakin bahwa apa saja yang diperintahkan oleh Allah atau apa saja yang diwajibkan oleh Allah, itu pasti itu berdampak positif bagi yang melakukannya. Dan apa saja yang dilarang oleh Allah, jika kita melanggarnya, maka itu akan menimbulkan dampak negatif. Itu kita harus yakin itu gitu. Karena kita ini manusia adalah Allah yang menciptakan, kemudian Allah membuat aturannya gitu kan. Maka kita harus memakai aturan yang Allah berikan itu, karena Allah lah yang paling tahu tentang kita gitu. Nggak boleh ragu itu.
Ya. Itulah maka kita harus senantiasa husnuzon kepada Allah. Tidak ada jawaban yang rasional ya untuk menjawab kenapa harus hari raya itu. Ya, itu Betul, sama ya. dengan kenapa sholat subuh 2 rakaat, kenapa zuhur 4, kenapa maghrib 3 itu. Ya. Terakhir saya ini kira-kira untuk menghadapi situasi yang baru gitu di era digital, tentu rasa puasanya kan berbeda gitu, tentu tantangannya berbeda gitu anak-anak muda hari ini. Nah kira-kira tips-tips apa aja sih yang mesti kita lakukan nih sebagai anak muda di tengah riuhnya berita yang simpang siur, ujaran kebencian, video-video yang begitu banyak macamnya gitu. Nah kira-kira bagaimana Bro? Yang pertama tipsnya jangan pernah berhenti belajar, menambah ilmu. Ya, menambah ilmu. Kemudian perbanyak bergaul dengan orang-orang yang soleh. Karena harus diakui pengaruh lingkungan itu sangat besar dan sangat cepat. Kemudian kita harus bijak dalam menggunakan alat teknologi ya, dalam menggunakan teknologi gitu. Sekarang ini kan informasi bisa masuk begitu mudah ya. Jika kita tidak bijak, maka ini berbahaya, karena bukan hanya konten-konten positif yang masuk, tapi juga konten-konten negatif bisa masuk. Nah, agar kita bijak, caranya tadi kita harus punya banyak ilmu dan kita harus banyak bergaul dengan orang-orang yang soleh gitu. Itu yang akan menguatkan filter kita. Dan puasa ini jadi momentum ya, okay? Puasa ini jadi momentum, Makanya tadi beberapa kali saya bilang bahwa puasa ini adalah bulan latihan bagi kita, gitu. Jadi ibarat baterai, gitu kan? Kalau terus-terusan digunakan, lama-lama kan dia habis dayanya. Ya habis dayanya. Maka kan perlu dicas. Begitu juga dengan keimanan kita, gitu kan? Kita selama 11 bulan ini kan bertempur terus dengan berbagai macam godaan, cobaan lewat tadi kan alat teknologi yang canggih, yang kontennya itu bisa beragam, gitu kan? Nah, keimanan kita perlu dicas juga kan? Karena kata Rasulullah, al-imanu yazidu wa yankus, iman itu bisa naik, bisa bertambah, wa yankus bisa juga turun dan berkurang. Gitu. Bagaimana caranya agar kita tetap on keimanan ini? Ya kita tadi harus dicas terus. Puasa itu dicas. Iya, dicas ya. Di luar bulan puasa ngecas keimanan itu tadi sering taklim, belajar, banyak membaca, banyak bertanya, banyak berdiskusi, banyak bergaul dengan orang yang soleh dan orang yang alim. Bulan puasa juga jadi refleksi untuk kita ke bulan-bulan yang selanjutnya ya. Betul. Makanya ada yang menarik ya dari hadis tentang puasa itu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi ay wa ma ta'akhkhar. Gitu. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan, dengan didasari oleh keimanan, wahtisaban, kebanyakan ulama mengartikan kalimat ihtisaban itu adalah dengan kata ikhlas gitu. Ini ada yang menarik di sini. Sesungguhnya kalimat ihtisaban itu kan diambil dari kata hisab yang artinya menghitung atau introspeksi diri. Makanya sangat tepat tadi jika bulan suci Ramadan ini dijadikan momentum gitu kan, dan refleksinya itu nanti pada bulan-bulan berikutnya gitu. Ya, terima kasih Pak Kiai sudah menemani malamnya. Baik, sama-sama. So, ini daging semua ini insya Allah.
Saya senang sekali nih kalau ada Kaido datang ke sini. Ya, Bukan apa-apa, saya juga banyak belajar ini dari Kaido. Pertanyaan-pertanyaannya ini apa namanya, menggelitik. Ya, nanti mudah-mudahan bermanfaat. kedepannya kita akan siapkan pertanyaan-pertanyaan yang bukan cuma menggelitik harusnya ya. Kita harus ganggu ini. Ya, sebenarnya kalau boleh nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya ya kita menghadirkan juga nanti yang lain gitu. Ya intinya pakai kayaknya mulai bosan lah dengan saya ya. Bukan artinya Kaido tetap, cuman ada juga pendamping saya nanti yang lain misalnya siapa supaya tidak monoton gitu kan. Cenderung kaku ya. Oke, baiklah. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan terus ngobrol tadi. Semoga yang pakai sampaikan bermanfaat. Jangan lupa, jangan kemana-mana, like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama.